Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Patar Simatupang dengan NIM 2001020113. Saya dari Prodi Teknik Mesin Rek B. Pada malam hari ini saya akan melakukan penugasan tentang presentasi pengukuran teknik dan metrologi yang diberikan oleh Bapak dosen pembimbing Muswardi STMT. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi tentang alat ukur. Yang pertama itu ada vernier caliper, kedua silinder bor gauge, dan ketiga water pass. Jadi untuk yang pertama kali saya akan melakukan presentasi tentang alat ukur yang pertama, yaitu vernier caliper. Jadi alat ukurnya itu seperti ini. Jadi ini disebut dengan vernier caliper, atau bisa dikatakan atau orang sering menyebutnya jangka sorong. Jadi jangka sorong ini merupakan alat ukur untuk mengukur besaran panjang. Pasti bertanya bagaimana cara penggunaan jangka sorong ini. Jadi dari namanya, jangka sorong yang terdiri dari kata jangka dan sorong. Jangka artinya mengukur, sedangkan sorong berarti geser. Jadi jangka sorong dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dengan cara digeser. Jadi jangka sorong memiliki tingkat ketelitian itu mencapai 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi cara menggunakannya, jadi untuk cara pemakaian jangka sorong ini, kita bisa mengambil contoh mengukur suatu bearing seperti tampak di kamera ini, video ini. Jadi cara pengukurannya, untuk mengukur diameter luar kita bisa menggunakan bagian bawahnya, dan di sini kita mendapat ukuran 52 mili. Dan untuk mengukur bagian diameter dalamnya, kita bisa melakukannya seperti ini. Dan di sini kita dapat ukurannya 24 mili. Jadi teman-teman, agar lebih jelas, jadi di bagian atas ini untuk mengukur inci, dan sini bagian bawah untuk mengukur milimeter atau bisa dibilang sentimeter. Jadi inilah penjelasan yang bisa saya jelaskan untuk bagian alat ukur jangka sorong. Kita lanjut untuk alat ukur yang kedua, yaitu alat ukur silinder bor gauge. Jadi alat ukurnya itu seperti ini. Jadi alat ukur ini adalah salah satu jenis alat ukur teknik yang digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu silinder ataupun permukaan dalam suatu benda yang bisa dikatakan ada pipa boring ataupun keseringannya silinder. Jadi alat ini memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm. Jadi untuk penggunaannya bisa kita lihat. Jadi cara penggunaan silinder bor gauge itu sebenarnya ini sangat berhubungan juga dengan jangka sorong. Karena sebelum kita menggunakan alat silinder bor gauge ini, kita terlebih dahulu
harus mengukur diameter dalam dari silinder yang ingin kita ukur menggunakan jangka sorong. Jadi seperti ini. Nah, jika kita udah mendapat ukurannya, di sini kita mendapat ukuran 80. Dan jika sudah, kita bisa mencari jarum yang ingin kita gunakan, karena jarum silinder bor Gagweg itu ada banyak. Kita menyesuaikan dengan benda yang ingin kita kerjakan. Contohnya itu ada ukuran dari 55, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 sampai 105. Jadi kita menggunakan yang 80. Setelah itu kita pasangkan ke jarum ujung dari silinder bor Gagweg. Jika sudah kita pasangkan, maka kita langsung bisa mengukurnya. Ukur alat yang bisa kita gunakan. Jadi kita menggunakannya menggoyang-goyangnya ini. Nah, jadi hasilnya itu menggunakan jarum. Bisa kita lihat dari jarum ini. Dan demikianlah cara penggunaan untuk alat ukur silinder bor Gagweg. Dan untuk alat ukur ketiga yaitu water pass. Jadi water pass itu disebut juga dengan sifat datar. Jadi alat ukur ini yaitu alat ukur teknik yang digunakan untuk mengukur perbedaan ketinggian antara dua titik atau lebih. Biasanya alat ini juga untuk menentukan kerataan suatu benda antara titik tinggi. Jadi water pass itu seperti yang ada di video ini. Bisa kita lihat yang warna hijau di tengah itu adalah air yang bisa dikatakan sebagai alat yang menentukan titik tengahnya. Jadi mungkin itulah water pass atau alat ukur yang ketiga yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada Bapak dosen Muswardi yang telah memberikan penugasan seperti hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Jadi sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang saya lakukan pada saat pengukuran yang tadi saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam.